Berdasarkan 10 peranan manajer yang dikemukakan oleh Mintzberg, yang pertama ada figurehead role atau peran sebagai kepala. Di sini, manajer mempunyai peranan untuk mewakili perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya dalam berbagai kesempatan dan juga persoalan yang muncul secara formal. Beberapa contoh di antaranya seperti ketika manajer menghadiri peresmian atau saat manajer menandatangani dokumen legal. Dan juga salah satu contoh yang lain yaitu ketika manajer menyapa tamu-tamu yang datang ke perusahaannya ataupun rekan-rekan bisnis yang datang ke perusahaannya. Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut masih berkaitan dengan peran manajer atau tugas dari manajer di perusahaan yang dipimpin. Selanjutnya adalah leader role atau peran pemimpin. Peran ini untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan, di mana manajer perlu mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja bagi pengikutnya. Berikut yang ketiga itu adalah liaison role atau peran penghubung. Nah, peranan ini mengharuskan manajer melakukan interaksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi. Yang berikut yang keempat adalah monitor role atau peran pemantau. Nah, peranan ini mengharuskan seorang manajer untuk menjadi pencari, penerima, dan pengumpul informasi agar supaya mampu mengembangkan pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya. Baiklah, yang kelima ada disseminator role. Peran ini yang menempatkan manajer sebagai penyebar informasi ke seluruh jajaran organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Ini dimungkinkan karena ia memiliki akses pada semua informasi melalui peran monitornya. Dan yang keenam ada spokesman role. Peranan manajer ini untuk mewakili organisasi untuk menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasinya. Entrepreneur role atau peran wirausaha. Peran ini berfungsi sebagai pemrakarsa dan perancang bagi sejumlah perubahan yang terkendali dalam organisasinya. Peran wirausaha sangat beragam dan sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial suatu negara. Berikutnya, disturbance handle role atau peran penghalau gangguan. Peran ini membawa manajer untuk bertanggung jawab ketika organisasinya mengalami krisis yang seringkali tidak direncanakan. Peran penghalau gangguan sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kesembilan, research dalam kurung peran berbagai sumber daya. Peran manajer berbagai penentu dalam mengalokasikan sebagai sumber daya seperti keuangan atau dana untuk kegiatan tertentu di dalam organisasi. Yang ke-10, negosiator dalam kurung peran perunding. Peran yang mendapatkan manajer sebagai perunding. Dalam kurung yang ke negosiator baik dengan pihak-pihak dalam lingkungan organisasi maupun pihak luar guna pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi.